Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahiku. Kali ini kita akan sedikit bahas terkait kelayakan iPhone 11 ini buat dipakai di tahun 2025. Sudah beberapa minggu kita coba pakai iPhone 11 ini buat pemakaian sehari-hari, dan kita bisa merasakan bagaimana iPhone 11 ini. Walaupun ini iPhone 11 nya kita beli yang di online yang ex-inter, tapi tidak beda jauh dengan iPhone 11 yang dulu sempat saya pegang ya, yang iPhone. Tapi yang jelas iPhone 11 ini buat dipakai di tahun 2025 kurang lebihnya seperti ini. Kalau dari desain sendiri kita bisa tahu iPhone 11 ini sudah memiliki dual kamera, dan dual kameranya bentukannya seperti ini, berubah seperti ini, tidak kayak iPhone XS atau X. Bodinya ini lengkung, jadi iPhone 11 ini bodi lengkung terakhir dari bentukan iPhone, karena iPhone 12 itu bentuknya udah sininya udah kayak kotak. Tapi kalau bodi yang lengkung ini iPhone 11 Pro. Yang jelas 11 series itu kondisi iPhone lengkung yang terakhir kayak gini. Kalau dari pegangan tangan saya kira ukuran layarnya ini cukup pas, nggak terlalu besar. Face ID-nya juga lumayan cepat, tidak terlalu lama-lama, jadi masih enak banget buat dipakai di tangan. Walaupun ada beberapa kekurangan di iPhone 11 ini, yaitu di suhu baterainya. Ini entah karena kita dapatnya baterai yang suntikan atau bagaimana, tapi yang jelas untuk dari pemakaiannya itu baterainya lumayan cukup boros ya. Walaupun dibandingkan dengan iPhone 12 mini ini lebih awet sih, tapi saya rasa iPhone 11 ini lumayan cepat boros baterainya. Kalau dari segi kamera, iPhone 11 ini masih oke banget. Buat foto-foto ini masih enak banget. Asli, buat foto-foto itu ini masih enak banget. Makronya dapat, 0,5-nya juga dapat. Yang jelas buat foto-foto masih enak. Buat videografi, iPhone 11 juga masih bisa diandalkan. Kalau misalkan dibandingkan dengan HP Android yang 2 jutaan yang keluaran sekarang, mungkin kayak Samsung A16 ini, iPhone 11 ini masih lebih baik kameranya dibandingkan seri HP 2 jutaan ini ya. Ini kurang lebih harga barunya 2.500.000 kalau nggak salah, A16. Ini masih bagusan di iPhone 11. Buat videografi juga sudah jelas iPhone 11 itu lebih bagus, hasil gambarnya lebih bagus, dan juga stabilisasinya itu lebih dapat banget. Untuk hasil foto dan videonya kurang lebih seperti ini iPhone 11 nya. Untuk hasil videonya iPhone 11 ini masih lumayan stabil, jalan-jalan juga masih oke. Di transisinya ini masih enak banget, nggak terlalu goyang-goyang. Jadi kalau buat keperluan fotografi, videografi ini masih oke. Ini lensa 0,5 juga jalan, dan zoom juga masih oke. Lensa 1 kali untuk pergantian lensa di 1 0,5 dan ngezoom juga masih enak. Kita coba lihat fokusnya juga masih oke. Nah itu ya, buat fokus saat video itu masih dapat banget, masih stabil, masih enak digunakan buat fotografi ataupun videografi. Itu dari segi kamera. Nah kalau dari segi iOS, iPhone 11 ini adalah iPhone yang masih bisa update ke iOS
Ini jadi terakhir sekarang iOS 18.5, tetapi untuk update iOS 26 itu minimal perangkat yang bisa digunakan adalah iPhone 11. Jadi iPhone 11, iPhone SE 2 ke atas itu masih bisa dapat update ke iOS 26. Nah, itu keunggulannya di iPhone 11 ini. Walaupun mungkin umurnya sudah sepuh, bentuknya juga sudah agak usang seperti ini kayak iPhone XR, tetapi iPhone 11 ini masih dapat update iOS. Jadi buat keamanan security di HP-nya itu masih dapat update, terutama kalau dipakai buat m-banking atau yang jelas berhubungan dengan e-wallet, itu masih lebih baik daripada iPhone XR atau XS. Jadi buat dipakai setahun atau 2 tahun lagi mungkin masih oke iPhone 11 ini, karena masih mendapatkan update keamanan, update iOS juga. Itu keunggulannya. Kalau buat gaming sendiri, iPhone 16 ini masih oke juga, masih bisa dapat grafis yang tinggi. Walaupun ada kekurangannya, kalau misalkan kita pakai iPhone 11 buat gaming, itu suhunya lumayan cepat panas. Grafisnya sendiri itu bisa sampai kita setting di mentok rata kanan, bisa di ultra, frame rate-nya ultra, grafisnya ultra, walaupun refresh rate-nya itu masih 60, tapi bisa setting frame rate tinggi sampai di ultra. Itu kalau buat iPhone 11. Itu kelebihannya, chipsetnya itu masih oke banget buat gaming. Kekurangannya jelas di suhunya di bagian sini, ini di bagian mesin. Sini kan di bagian mesin ini cepat terasa panas. Jadi disarankan kalau misalkan mau main game dengan iPhone 11 ini, mending pakai WiFi, jangan pakai data seluler. Kalau pakai data seluler sudah jelas baterainya itu cepat panas, HP-nya panas, boros juga. Itu kekurangannya ya. Kalau buat sosial media ini masih aman, masih oke aja ya, nggak terjadi kendala apapun. Buat Facebookan, scroll Facebook itu masih enak, gantung jaringannya ya. TikTokan juga masih enak. Yang jelas kalau buat sosial media ringan itu masih enak. Jadi kesimpulannya, iPhone 11 ini kalau misalkan kita pakai di tahun 2025 dan beberapa tahun ke depan, kalau menurut saya pribadi itu masih oke, masih worth it, karena masih mendapatkan update, dan juga buat fotografi, videografi juga itu masih dapat ya, masih enak. Buat sosial media juga masih oke. Tetapi kalau misalkan kalian butuhnya buat pemakaian gaming, itu disarankan lebih baik pakai iPhone 12 atau 13 sekalian ya, itu lebih oke, karena nanometer prosesornya kan otomatis lebih kecil daripada iPhone 11 ini. Dan kalau misalkan kalian mau pakai ini buat gaming, itu pakainya WiFi. Kurang lebihnya seperti itu ya. Yang jelas kalau kebutuhannya buat sosial media, fotografi, sama mungkin m-banking biar keamanannya lebih ketat, ini masih worth it. Tapi kalau buat gaming mending dipikir-pikir dulu. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.